Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Erik Nugroho, NIM 222121175 dari Prodi HKI 2E. Di sini saya akan menjelaskan tentang istisab. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian secara bahasa menemani, menyertai, kebersamaan, mengikuti secara terus-menerus, mencari sesuatu yang ada hubungannya. Ulmafik, tetapnya hukum pada masa lalu sampai ada dalil yang mengubah ketetapan tersebut. Hukum sesuatu berdasarkan hukum yang sudah ada pada hukum tersebut dalam bentuk sabit atau tetap, atau nafi, tidak ada karena tiada dalil yang menunjukkan sebaliknya. Yang kedua, macam-macam istisab. Yang pertama, istisab hukum al-ibahah al-asiyah, tetapi berlakunya hukum mubah yang dasar. Seseorang boleh melakukan sesuatu menggunakan segala sesuatu yang bermanfaat selama tidak ada dalil syarak yang menegaskan hukum tertentu terhadapnya. Firman Allah dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29, Al-Maidah ayat 87. Yang kedua, istisab madalla asyar au ala wujudi. Istisab terhadap sesuatu yang menurut akal atau syarak diakui keberadaannya, tetap berlakunya hak kepemilikan ketika ada sebabnya. Misalnya, hak milik pada sesuatu benda adalah tetap dan berlangsung terus disebabkan adanya transaksi pemilikan, yaitu akad, sampai adanya sebab lain yang menyebabkan hak milik itu berpindah tangan kepada orang lain, misal dijual atau dihibahkan. Berdasarkan istisab, tetap berlakunya hukum sesuatu, baik berlakunya ditinjau dari syarak maupun menurut logika, sampai ada alasan atau dalil lain yang mengubah keberadaan hukum tersebut. Yang ketiga, istisab al-umum ila an yarid at-takasib, menetapkan hukum berlaku umum sampai ada yang mengkhususkannya. Istisab bentuk ketiga ini dari segi esensinya tidak diperselisihkan para ulama usul fiqh. Akan tetapi dari segi penamaan terdapat perbedaan para ulama usul fiqh. Misal dalam surat Al-Baqarah ayat 183, kewajiban berpuasa di bulan Ramadan tetap wajib bagi umat Islam yang selama tidak ada nas lain yang membatalkannya. Kasus di atas menurut jumhur ulama usul fiqh termasuk istisab tetap menurut ulama usul fiqh lainnya tidak dinamakan istisab, tetapi berdalil berdasarkan kaidah bahasa. Yang keempat, istisab hukum akal sampai datangnya hukum syar'i. Umat manusia tidak dikenakan hukum-hukum syar'i sebelumnya datangnya syarak, sampai datangnya dalil syarak yang menentukan hukum. Yang kelima, istisab hukum yang ditetapkan berdasarkan ijma, tetapi keberadaannya diperselisihkan. Misalnya jika orang tidak mendapatkan air untuk berwudu, maka ulama sepakat ijma bahwa ia boleh tayamum. Akan tetapi jika di tengah sholat kemudian turun hujan, bagaimana hukumnya? Pendapat pertama menggunakan istisab ijma, yakni menghukumi tayamumnya tetap berlangsung sah karena memberlakukan ijma tentang sahnya tayamum sebelum datangnya hujan tadi. Pendapat kedua, istisab seperti ini tidak berlaku karena syarat keabasan tayamum batal dengan adanya air. Yang selanjutnya, kehujahan. Kebanyakan al-kalam tidak dianggap sebagai hujah. Kebanyakan ulama Hanafi mutakhir hanya hujah untuk menolak dan menafikan, bukan untuk menetapkan dan memberikan hak. Selanjutnya, kebanyakan ulama Maliki, Syafi'i dan Hambali hujah untuk menafi atau hilang dan mensabitkan atau tetap. Kaidah-kaidah yang pertama, pada asal yang semua yang udah ada itu tetap pada kondisinya sampai ada dalil yang merubahnya. Yang kedua, pada dasarnya segala sesuatu itu hukumnya mubah, seperti semua bentuk makanan itu halal sampai ada dalil yang mengharamkannya. Yang ketiga, bahwasanya kita harus berprinsip semua orang itu tidak dalam melakukan tindak pidana apapun. Semua orang tidak bersalah sampai ada bukti bahwa orang itu bersalah. Yang keempat, segala sesuatu yang diterapkan berdasarkan keyakinan tetap tidak dapat hilang akibat keraguan.
Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.